Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra. NIM saya L131231185. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan kelompok 4. Manusia, keragaman, dan sastra. Oke, satu pengertian keragaman manusia. Keragaman manusia dalam aspek budaya. Keragaman manusia dalam aspek budaya adalah salah satu keunikan yang dapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari keragaman ras, suku, bangsa, dengan hingga bahasa. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik, dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan keragaman makanan khas. Lanjut, B. Pengertian manusia dalam aspek etnisitas. Etnisitas sendiri juga dikenal dengan suku bangsa yang mana merupakan kesatuan sosial yang bisa dibedakan dari kesatuan yang berlayan berdasarkan unsur kebudayaan yang mengakar kuat, terlebih dengan bahasa yang merupakan salah satu aspek terpenting dari suatu budaya. Dalam hal itu, keberadaan etnisitas ditentukan oleh penting kesadaran kelompok, pemahaman yang luas terkait kesatuan budaya, dan juga bersama hal unsur yang sudah melekat. Lanjut, C. Keragaman manusia dalam aspek agama. Agama adalah seperangkat kepercayaan atau kekumpulan norma dan ajaran tahun yang bersifat universal dan mutlak kebenaran. Adapun keragaman menyebutkan ataupun pemahaman para anggota agama percaya ataupun ajaran Tuhan itu yang tentu saja menjadi bersifat relatif dan sudah pasti kebenarannya terjadi bernilai relatif. Namun demikian, pandangan yang beragaman itu seperti semakin menunjukkan adanya kesatuan antara para anggota agama yang secara induktif. Keragaman atau pengangkutan agama yang menjadi pokok bahasa dalam buku ini akan dilihat oleh konteks hubungan antara penganutan agama. Next, D. Keragaman manusia dan aspek gender. Sejarah gender mulai dari abad 17, tepatnya di Inggris setelah revolusi industri, di mana pada saat manusia turun derajat sebagai mesin produk dan banyak terjadi diskriminasi berbasis seksual dan bidang industri. Kata itu menjadi kesepakatan bagai pendara antara kaum laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial. Satu, gender sebagai bagian dalam perantian sosial dimaknai sebagai bagian tanggung jawab berdasarkan konstruksi dalam sosial dalam kejadian peragaan konsep keseimbangan, keutuhan, keserasian baik terhadap seseorang maupun dan lingkungan, dan hingga dalam Islam konsep keadilan dan kesetaraan gender diatur dalam bentuk keadilan. Dua, dengan
demikian atau kesetaraan dan adil sesama manusia dalam bentuk dan membangun nilai-nilai kemanusiaan dan hidup sosial tanpa memberi kendaraan atau individu dengan dan baik laki-laki maupun perempuan. Keragaman manusia dalam bahasa aspek bahasa sebagai alat sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada di dalam air seseorang, baik bentuk perasaan, baik gagasan dan keinginan yang dimilikinya. Bahasa juga mencerminkan karakter bangsa yang pada dasarnya merupakan simbol dari penuturnya. Mulai bahasa yang digunakan manusia maka dapat memahami karakter, keinginan, motif, latar belakang, pendidikan, kehidupan sosial, pergaulan, dan adat istiadat manusia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia tergabung dalam perkelompokan pergerakan secara dasar mengangkatkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan. Hal ini karena akan memiliki fungsi dalam menduduk sebagai bahasa nasional, yaitu satu sebagai alat sarana pemersatuan bagi berbagai suku bangsa, dua sebagai lambang identitas nasional atau jati diri bangsa, tiga sebagai lambang kebangsaan nasional, empat dan sebagai alat komunikasi antara budaya dan daerah. Oke, lanjut. Nomor 2, pengertian kesetaraan. Kesetaraan adalah individu dengan individu lainnya memiliki satu yang sama dan dilakukan lingkungan masyarakat. Kesetaraan harus diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti politik adalah keadaan ketika para anggota masyarakat berada pada kedudukan yang setara dalam hal yang kekuasaan atau pengaruh politik. Kesetaraan juga menunjukkan adanya tingkat yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau antara satu sama lain. Lanjut, next, antara tantangan dalam kesetaraan. Tantangan dalam kesetaraan dilandasi dengan dasar rasa persatuan dan kesetaraan yang dirasakan. Hal itu satu yang bentuk pada model pergerakan perempuan. Bentuk dari pergerakan perempuan di Indonesia telah mengalami kemajuan pernyataan didukung dengan hal itu dengan hadirnya sebagian gerakan yang muncul baik skala kecil maupun besar. Berdasarkan hal ini tanpa disadari membuat lebih jauh sebagian sejatinya bentuk dan pergerakan perempuan di Indonesia serta bentuk perkembangan dengan personal yang dihadir dalamnya. Lanjut. Manfaat sastra adalah kesetaraan dirasa mampu mendapatkan berbagai manfaat bagi masyarakat. Adapun beberapa manfaat tersebut adalah sebagian berikut. Ekonomi, kesempatan kerja yang sama baik bagi laki-laki maupun perempuan akan mendatangkan manfaat dari segi ekonomi. Hal ini didudukan juga dengan adanya studi yang menunjukkan bahwa semakin beragam sumber daya sebuah tempat kerja semakin produktif pula. Kondisi ekonomi yang semakin baik yang akan mendapatkan seperti pada kondisi sejahtera negara. 2. Pendidikan. Kesetaraan gender dalam
bidang pendidikan akan memberi manfaat. Pada saat anak dulu pendidikan sangat sangat sulit didapatkan oleh anak perempuan. Pada anak perempuan yang itu memiliki bisa lebih produktif hingga dapat memperoleh masa depan lebih cerah. Tiga, ternyata kesetaraan juga mendapatkan bidang kesehatan. Sebuah studi menyatakan bahwa ketidaksetaraan mengakibatkan negatif pada kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, gizi, dan lainnya sebagian. Oke, terima kasih. Inilah presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.